Shalom ibu-ibu terkasih, selamat sore, selamat datang di ibadah rutin PKP GPIB Jemaat Bukit Moria. Sebelum kita memulai ibadah, mari saya undang ibu-ibu untuk berdiri, kita menyanyi himne PKP. Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan, dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan teguh berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengertikan tujuan diri Agonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkanlah marturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Bila Tuhan dalam kami ciptaan setia mengabdi, nyata bersemayam bersahaja saleh nama luhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam hatinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami diri yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan teguh berdoa bekerja. Kekudusan Allah tidak dilihat secara fisik, tetapi secara rohani. Kekudusan Allah bersifat merangkul dan menyembuhkan siapapun kita, termasuk para penyandang disabilitas. Tuhan layakkan untuk datang kepadanya. Tuhan tidak memandang muka, tetapi hati seseorang. Itulah kehidupan yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1-2 katakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna."
Marilah kita awali ibadah menghadap Allah dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Dengan berdiri menaikkan kidung pujian dari Kidung Jemaat 426, bait 1 dan 3, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Musuh Kristus hanya dalam ramani dan cemerlang. Ibu-ibu terkasih, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami ibu-ibu yang berkumpul dalam Pelkat PKP GPIB Bukit Moria bersyukur boleh beribadah kembali secara online saat ini. Hadirlah ya Tuhan dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya, serta karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Ibu-ibu dipersilakan duduk. Litani pengakuan. Umat Tuhan, mari kita membaca Mazmur pujian dari kitab Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 secara responsoria. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel, Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nyanyian umat Kidung Jemaat 332 bait 1 dan 2, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya
Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dan terlebih dulu kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Mari ibu-ibu kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, Engkaulah firman yang hidup. Ada banyak hal yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami untuk kami dapat teladani. Kini kami mau mendengar renungkan firman-Mu ya Tuhan, sebagai upaya meneladani apa yang Tuhan sudah perbuat. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga kami bukan cuma pandai mengerti firman Tuhan, tapi juga mau menyambut untuk melakukannya di sepanjang hidup yang Tuhan percayakan. Bersabdalah ya Yesus, kuasailah pikiran hati pendengaran kami, supaya tertuju untuk mendengar renungkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam kasih dan kemurahan Yesus Tuhan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kepadamu kami berdoa. Amin. Baik, marilah ibu-ibu sekarang dengan berdiri kita membaca Alkitab dari Imamat pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Saya mengambilnya dari bagian yang pagi hari. Imamat pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15 yang menyatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada para imam, anak-anak Harun, dan katakan kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya, kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat, yakni ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki atau perempuan, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan yang masih perawan dan dekat kepadanya karena belum mempunyai suami. Dengan mereka itu bolehlah ia menajiskan diri. Sebagai suami, janganlah ia menajiskan diri di antara orang-orang sebangsanya, dan dengan demikian melanggar kekudusannya. Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya, dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya, dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya, dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya, karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya, atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, karena imam itu kudus bagi Allahnya, dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab Aku, Tuhan, yang menguduskan kamu adalah kudus. Apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya, dan ia harus dibakar dengan api. Imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya, yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya, dan yang ditahbiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai, dan janganlah ia mencabik pakaiannya. Janganlah ia dekat kepada semua mayat, bahkan janganlah ia menajiskan diri dengan mayat ayahnya atau ibunya. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allahnya
yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan, seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau yang dirusak kesuciannya, atau perempuan sundal, janganlah diambil, melainkan harus seorang perawan dari antara orang-orang sebangsanya, supaya jangan ia melanggar kekudusan keturunannya di antara orang-orang sebangsanya, sebab akulah Tuhan yang menguduskan dia. Demikianlah saudara-saudara pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, ibu-ibu dipersilakan duduk. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Taurat adalah kitab yang berisi aturan-aturan. Yang berisi aturan-aturan juga bahkan secara teknis, secara detail disampaikan dalam kitab Taurat oleh Allah untuk dipatuhi bangsa Israel atau umat Israel. Semuanya diberikan agar umatnya selalu dapat menjaga kekudusan diri di hadapan Allah, sebab kekudusan diri merupakan syarat utama untuk berkenan tidaknya perjumpaan dilakukan dengan Allah. Kekudusan inilah saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi kunci berkenan tidaknya persembahan yang diberikan, baik itu persembahan korban ataupun juga persembahan diri, kehidupan umat Tuhan. Berkenan tidaknya semua itu tergantung dari kudus tidaknya hidup umat Tuhan. Jadi saudara-saudara, aturan-aturan yang diberikan Allah dalam kitab Taurat tujuannya supaya umat Tuhan dapat menjaga kekudusan diri mereka. Dan dengan dapat menjaga kekudusan diri itu berarti umat Tuhan dalam hal ini sesuai dengan bacaan kita, para pemimpin umat Israel dapat menjadi teladan, dapat menjadi contoh yang bisa diteladani, yang dicontoh oleh umatnya. Dan urutannya jelas, bahwa saudara-saudara, kalau di dalam konteks bacaan kita ini disebutkan teladan yang pertama kali itu harus ditunjukkan oleh para imam. Dan saudara-saudara, kita tahu para imam adalah pemimpin di dalam ibadah atau agama. Sebagai pemimpin potensial untuk menjadi contoh, menjadi teladan bagi umat Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, bagi kita sekarang ya, sebagai kaum perempuan, sebagai ibu-ibu zaman sekarang, apakah kita ini juga seorang pemimpin? Ini saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi catatan, menjadi perenungan buat kita sekalian. Tidak usah berpikir jauh ataupun terlalu mendetail. Dalam hidup rumah tangga saja misalnya, bukankah kita juga dikehendaki? Bukankah kita dituntut
agar dapat memberi keteladanan, menunjukkan kebaikan, menuju pada contoh yang baik, supaya bisa diteladani anggota keluarga. Bagaimana mungkin kita bisa berharap orang lain, dalam hal ini anggota keluarga kita, tidak berbohong misalnya, sementara kita ini hari-hari selalu berbohong terhadap anggota keluarga. Lebih parah lagi, ibu-ibu, orang menjadi tidak percaya dengan apa yang semua kita katakan, kita ucapkan, karena dianggap semua itu hanya kebohongan belaka. Menjadi teladan atau menunjukkan keteladanan berarti harus dimulai dari diri sendiri. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin ibu-ibu pernah ingat, beberapa tahun atau beberapa bulan yang lalu ditayangkan media televisi, ada seorang anak masih balita tapi jago merokok. Wah, kalau dia merokok gayanya tengil amat, padahal masih balita. Dan satu hari dia bisa menghabiskan paling sedikit 5 batang rokok. Persis gayanya seperti orang dewasa, tapi karena dia masih anak-anak bahkan balita, kita melihatnya jadinya seperti anak tengil. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya anak balita ini karena melihat atau mungkin juga diajari oleh orang dewasa. Orang dewasanya ini kita tidak tahu, apakah mungkin bapaknya atau pamannya atau siapa saja, tapi diajari oleh pamannya atau oleh orang dewasa, atau dia melihat dari orang dewasa cara mengisap rokok, sehingga dia pun kemudian meniru, bahkan menjadi kecanduan. Nah, ibu-ibu, apa yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak hal yang sudah Yesus perbuat di dalam kehidupan yang bisa kita teladani untuk menjadi contoh yang bisa kita ungkapkan dalam perilaku kehidupan sebagai keteladanan sekaligus juga pengajaran yang dilakukan oleh Yesus. Dan selanjutnya, saudara-saudara, Yesus pun menghendaki bahwa kita dapat juga berfungsi, berdaya guna, melanjutkan keteladanan, melanjutkan apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, maksud saya di sini adalah kalau kita melihat sesuatu yang jelek ya, sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita, hari-hari yang jelek, yang buruk yang kita terima, maka itu tidak menutup kemungkinan hal seperti itu juga yang dilakukan, baik yang kita lakukan atau yang dilakukan orang lain. Karena selalu melihat keburukan, kejelekan. Sama seperti anak balita tadi. Dia melihat atau mungkin diajari cara merokok. Sampai itu anak akhirnya diambil oleh bagian ini ya, dinas sosial HAM, karena dia mau diterapi untuk menghilangkan kebiasaan buruknya itu, yang tentunya
Dia lihat, dia belajar dari orang tua. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah melihat, kita sudah menerima, kita sudah menyaksikan banyak perbuatan Tuhan. Selanjutnya Tuhan menghendaki saudara-saudara bahwa kita juga dapat memanfaatkan, mendayagunakan hidup ini seperti yang Tuhan Yesus sudah perbuat. Kita memang kaum perempuan. Kita memang para ibu-ibu. Sekalipun demikian, kita juga harusnya menjadi teladan, menjadi contoh baik dalam kehidupan keluarga, di tengah lingkungan masyarakat, di tengah persekutuan umat Tuhan, dimanapun kita menyatakan aktivitas kegiatan kita. Hidup yang dipercayakan Tuhan, saudara-saudara, yang menghendaki hidup itu benar-benar berdaya guna. Tidak cuma berdaya dan berguna bagi diri sendiri, untuk kebaikan sendiri, untuk kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Tidak. Hidup yang diberikan atau yang dipercayakan Tuhan kepada kita, saudara-saudara, Dia menghendaki hidup itu dapat kita nikmati, tapi juga orang lain dapat menikmati. Bukan cuma kita yang mengalami kebaikan, tapi melalui apa yang kita lakukan, orang lain juga mengalami kebaikan. Kebaikan Tuhan tentunya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, jadi dengan kata lain, kekudusan diri di hadapan Tuhan bukan cuma ketika kita ada di dalam persekutuan ibadah yang tekun memberikan persembahan korban, persembahan materi, bukan itu saja. Atau yang tekun aktif di dalam kegiatan gereja, bukan juga itu cukup. Tidak cukup. Kekudusan diri saudara-saudara harus nyata. Lewat upaya menjaga diri ini tidak dicemari oleh hal-hal yang mendatangkan kecemaran diri yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kekudusan diri juga berarti bagaimana kita dapat berfungsi, berdaya guna. Hidup ini kita berdaya gunakan menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang. Demikianlah ibu-ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang perlu diingat, kita ini semua adalah pemimpin. Baik pemimpin dalam lingkungan kecil, pemimpin bagi diri sendiri, supaya kita bisa diteladani orang lain. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah yang dikehendaki Tuhan ketika Tuhan mempercayakan hidup kepada kita. Saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jalani hidup berdaya guna, bermanfaat, benar-benar sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tunjukkan diri bahwa kita sebenarnya adalah seorang pemimpin. Artinya yang bisa diteladani, dicontoh hal yang baik-baik dari kita. Karena Tuhan mempercayakan itu kepada kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Marilah ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang telah mencerahkan kami sekalian secara khusus pada sore hari ini melalui firman-Mu. Kuat mampukanlah kami ya Tuhan, supaya kami bukan cuma pandai mengerti firman Tuhan, tapi kami juga mau menyambut untuk melakukannya dalam kehidupan setiap saat. Kami adalah juga seorang pemimpin. Paling tidak, kami harus dapat menunjukkan keteladanan supaya dilihat orang lain. Apa yang kami terima dari Tuhan, itu yang kami mau lanjutkan dalam kehidupan kami. Dan orang lain melihatnya. Apa yang Tuhan sudah perbuat, itu yang kami mau ungkapkan. Ungkapan diri sebagai seorang pemimpin yang menjadi teladan, itulah yang kami mau nyatakan di dalam kehidupan kami. Menjadi teladan yang benar-benar berfungsi, menyatakan kehidupan di tengah tugas tanggung jawab berkenan dan baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi persekutuan pelayanan kesaksian sebagai persekutuan umat Tuhan Jemaat GPIB Bukit Moria. Kami berdoa Tuhan memberkati kami semua bersama-sama selaku jemaat. Kuasailah kami, layak mampukanlah kami jalani hidup ini dengan kekuatan dan tuntunan Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi persekutuan kaum perempuan Jemaat GPIB Bukit Moria. Tuhan memberkati pengurusnya bersama dengan seluruh anggota. Ketika kami melaksanakan ibadah secara virtual ini ya Tuhan, kami memohon Tuhan memberkati kami semua yang ada di rumah dengan segala upaya untuk terus mau menghayati renungkan firman Tuhan, untuk terus bertumbuh di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Berkati kuasai pengurus dalam menjalankan tugas tanggung jawab sampai akhir kepengurusan mereka dengan dilanjutkan oleh pengurus yang baru. Kami berdoa bagi setiap anggota PKP, Tuhan juga menyertai mereka dalam kehidupan pribadi, keluarga, tanggung jawab pekerjaan, usaha, dan juga bagian dari masyarakat ataupun juga persekutuan umat Tuhan. Tuhan menjagai mereka, Tuhan menyertai mereka. Jadikan mereka selaku pemimpin yang dapat diteladani, mulai dari kelompok kecil sampai juga di dalam kehidupan mereka di tengah lingkungan masyarakat. Terima kasih Bapa di sorga. Di tengah harapan pergumulan, di tengah sakit penyakit bagi saudara-saudara kami, Tuhan juga menolong, Tuhan melawat mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami sadar kelemahan keterbatasan kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Lalu ya Tuhan, Engkau juga menyatakan kuasa-Mu, karena sampai saat ini kami masih dirundung oleh pandemi COVID-19. Segala upaya yang dilakukan, baik kami pribadi, kelompok, satgas, ataupun pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan berkati, nyatakan kuasa dan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melihat masa depan di mana semua yang sementara kami hadapi ini, pandemi COVID-19 dapat segera berakhir. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami naik persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu-ibu terkasih, mari bersyukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat firman Tuhan. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. 2 Korintus 8 ayat 7. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita memberi persembahan kita dalam ibadah Pelkat PKP di malam ini, kami mohon perhatian kita bersama. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 428, bait 1. Lihatlah sekelilingmu. Ibu-ibu terkasih, marilah berdiri, bersyukur, dan mendoakan persembahan kita. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Warta Pelkat. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Pendeta Herlina Raintung Silitonga yang telah menjadi pelayan firman pada sore hari ini. Dan untuk organis dan prokantor, dan saya mengucapkan selamat berjumpa kembali di ibadah yang akan datang tanggal 24 November 2020. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah ibu-ibu, kita segera mengakhiri ibadah ini dengan berdiri. Mari kita menyambut amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang saudara-saudara sudah dengarkan.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.